kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Edward sudah pernah berkunjung ke rumah Alessa beberapa saat lalu saat mengantar keluarganya menemui keluarga Bella. Jadi, dia sudah cukup menghafal jalan menuju ke sana. Selama perjalanan itu, Edward mencoba menghubungi Agatha dan untungnya panggilannya langsung mendapatkan jawaban dari gadis di ujung sana. "Halo, Assalamualaikum Bang," jawab Agatha dengan suaranya yang terdengar lemah malas-malasan. "Kamu di mana?" tanya Edward pura-pura tidak tahu, padahal dia terus menekan pedal gasnya menuju rumah Alessa. "Di rumah Alessa." "Sudah makan?" "Tadi sudah, sekarang kan bukan waktunya makan. Sebentar lagi aku mau mandi," jawab Agatha apa adanya. Memang itulah jadwal yang sudah ia susun rapi. Tiap jam 4.30 sore dia akan mandi. "Jangan mandi dulu, keluarlah sebentar. Aku menunggumu di depan gerbang rumah Alessa." Mendengar itu, kedua netra Agatha langsung membola. Dia bahkan langsung bangkit dari tidurnya di atas ranjang. "Abang di mana?" "Di depan gerbang rumah Alessa," jawab Edward yakin, dan dia pun menghentikan mobilnya tepat di tempat yang baru saja disebut. "Bohong." "Tidak. Sumpah." "Iya, keluarnya jangan sampai ketahuan semua orang. Mengendap-endaplah, aku akan menunggu di sini." "Kenapa begitu? Kenapa abang tidak masuk saja ke sini jika sudah sampai di depan rumah Alessa?" "Aku tidak membawa apa-apa. Aku tadi hanya sempat memberikan oleh-oleh untuk ayah Adam dan ibu Haura. Temui aku sebentar sore ini. Nanti malam aku akan kembali datang ke sini menemui Om Agra dan Tante Sarah." "Ya sudah, nanti malam saja kita bertemunya. Aku takut jika harus mengendap-endap," jawab Agatha jujur. Bahkan ketika mengatakan itu, dia sudah bergidik merasa takut. Takut ketahuan oleh Papa Agra dan Mama Sarah, sedangkan Alessa saat ini sepupunya itu sedang mandi, dan mandi Alessa sangat lama. Namun Edward langsung mendesah kesal ketika mendengar jawaban Agatha itu. Bicara dengan gadisnya ini memang bukanlah perkara mudah. "Ya sudah, kalau tidak mau menemuiku sekarang, aku akan kembali ke Singapura," ancam Edward dengan suaranya yang mulai ketus. "Jangan, aku kan kangen," ceplos Agatha tanpa sadar, sehingga berhasil membuat senyum Edward kembali muncul di bibirnya. "Aku tunggu 5 menit. Jika kamu tidak datang juga, aku akan segera pergi dari sini." Mendengar itu, Agatha langsung memutuskan sambungan teleponnya dan berperang dengan waktu. 5 menit keluar dari rumah ini tanpa diketahui semua orang dan berhasil menemui Edward dengan selamat. "Ya Allah, lindungi hamba," doa Agatha lalu keluar dari dalam kamar dengan mengendap. Di rumah nampak sepi karena Papa Agra dan Mama Sarah pun sedang berada di kamarnya untuk mandi sore. Hanya beberapa pelayan yang lalu lalang. Namun seperti itu saja sudah berhasil membuat Agatha takut. Sampai akhirnya dia berhasil keluar dengan jantungnya yang berdegup kencang, lalu berlari menuju gerbang dan membukanya secara perlahan. Edward yang melihat itu mengulum senyum, namun dia tetap diam, membiarkan sang kekasih masuk sendiri ke dalam mobilnya. Brak, Agatha menutup pintu mobil. Belum hilang degup jantung Agatha akibat berlari dan takut karena ketahuan, kini jantungnya kembali berdetak tidak karuan saat tiba-tiba Edward menarik tubuhnya dan membawanya masuk ke dalam dekapan.
Dekapan itu begitu erat hingga tidak ada jarak sedikit pun di antara keduanya. Bahkan aroma tubuh Edward langsung menyeruak masuk, memenuhi indera penciuman Agatha. Begitu maskulin dan menenangkan. Belum lagi hangat tubuh Edward yang membuat dia merasa begitu nyaman. Seolah rindu yang beberapa hari ini ia rasa saat ini menghilang begitu saja. Sama seperti saat dia merindukan ayah Adam dan saat pulang ayah Adam akan memeluknya erat seperti ini. Agatha tersenyum. Dia membalas pelukan itu dengan perlahan, menggerakkan kedua tangannya, memeluk punggung Edward. Sejenak Edward pun terkejut, tak menyangka jika Agatha akan membalas pelukannya ini. Dia kira Agatha akan mendorongnya untuk menjauh. Namun ternyata pelukannya mendapat balasan dan itu membuat dia begitu merasa bahagia. Edward malah tanpa sadar mencium puncak kepala Agatha dengan sayang, dan Agatha menikmati itu, semakin menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang kekasih. "Jadi benar kamu merindukanku?" tanya Edward. Mereka masih saling memeluk erat dan Agatha menganggukkan kepalanya dengan berulang. "Kalau rindu harusnya cium juga, jangan hanya peluk saja," timpal Edward lagi. Cari-cari kesempatan, mungkin saja Agatha akan menurutinya. Dan ucapan Edward itu membuat Agatha langsung berpikir dengan otaknya yang cerdas. Apa iya seperti itu? Tapi ayah Adam tidak pernah menciumku ketika kami saling memeluk, melepas rindu seperti ini, jawab Agatha. Dia mendongakkan kepalanya dengan tubuh yang masih memeluk Edward erat. Saling berbicara dengan tubuh yang saling memeluk. Mendengar nama ayah Adam dibawa-bawa, Edward langsung menghembuskan nafasnya kecewa. Jadi saat ini Agatha tidak menganggapnya sebagai seorang kekasih, melainkan sama seperti seorang ayah. "Ya ampun," ucap Edward di dalam hati. "Aku dan ayah Adam berbeda. Itu pelukan antara ayah dan anak. Yang kita ini pelukan antara kekasih," jelas Edward. Agatha mulai memahami jika kekasih memang harus saling mencium, seperti Alessa dan Abang Arnold beberapa hari lalu. Namun saat melihat bibir kekasihnya sendiri, ia merasa ragu, seolah ada sengatan listrik yang dia rasa, membuat jantungnya berdebar dan tubuhnya bergetar tidak karuan. Sesaat Agatha dan Edward pun hanya saling tatap dengan wajah yang semakin lama semakin dekat. Hingga akhirnya Edward berhasil menjangkau bibir ranum itu. Agatha langsung memeluk tubuh Edward erat, menahan gejolak di dalam dirinya yang nyaris meledak. Sampai akhirnya Edward menggerakkan bibirnya dan melumati bibir Agatha. Gadis ini hanya mampu memejamkan matanya seraya mencengkram baju Edward erat, hingga ia merasa bahwa ia ingin pipis. Agatha mendorong dada Edward pelan hingga pelukan dan ciuman keduanya terlepas. "Abang, aku mau pipis," ucap Agatha. Dia tidak tahu jika itu adalah hasrat di dalam dirinya yang nyaris keluar hanya karena sebuah ciuman. Ciuman pertama yang membuatnya seperti tersengat. Dan Edward yang memahami itu pun langsung membola, tidak menyangka bahwa Agatha akan sesensitif ini. Padahal dia hanya menciumnya, kedua tangannya tidak melakukan sentuhan yang lain. "Sayang, masuklah pipis di kamar mandi. Nanti malam aku akan kemari dan menemuimu kembali," ucap Edward dengan sekuat tenaga menahan diri agar tidak menyerang gadis di hadapannya ini. Dia sudah berjanji pada ayah Adam, Azam, dan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan merusak Agatha. Sampai waktunya tiba nanti, dia akan melindungi sang kekasih.
Ya sudah, lebih baik kamu masuk dan mandi. Ini sudah sore. Nanti malam aku akan menemuimu lagi. Dilihatnya Agatha yang berlari kecil seraya merapatkan kakinya yang kebelet pipis. "Kamu dari mana saja? Bukannya mandi, malah keluyuran," tanya Alessa yang sedang mengeringkan rambut. "Iya, ini mau mandi kok," jawab Agatha dengan berlari masuk ke dalam kamar mandi. "Ya ampun, aku pipis di celana. Malu sekali. Aku tidak akan memberitahu Alessa tentang pertemuanku dengan Abang Ed tadi," ucapnya dengan malu yang ia rasa. Rasanya Alessa dan Ali akan terus meledeknya jika tahu Agatha yang sudah besar ini masih pipis di celana.